Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita puji Allah dengan kalimat alhamdulillah, menandakan kita makhluk Allah yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia yang diciptakan oleh Allah sudah dilengkapi dengan perlengkapan elemen yang ada dalam tubuhnya. Ruh sudah ditiupkan, telinga untuk pendengaran sudah diberikan, mata untuk melihat sudah diberikan, hati untuk memahami sudah dilengketkan oleh Allah di dada kita. Tapi di antara kita umat manusia masih disebut oleh Allah qalilan ma tashkurun. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh kita, berikan pendengaran dan penglihatan serta hati untuk memahami. Kemudian ternyata sudah tiupkan berbagai elemen fungsi yang ada dalam tubuh kita. Allah masih menyebut kita qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menandakan bahwa kita hamba Allah yang bersyukur dan melaksanakan ibadah rutinitas kita sebagai kaum muslimin. Berselawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, ucapan selawat yang selalu kita ucapkan dan kita kirimkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini adalah bagian dari kita untuk terus melestarikannya, karena salah satu makhluk Allah yang paling mulia dan memikirkan umatnya tidak di saat dia berdakwah saja, tapi sampai di abad ini Rasul masih memikirkan kita. Terbukti ketika beliau saat menghembuskan nafas terakhir, dia bukan menanyakan siapa yang memelihara kebun kurmanya, siapa yang menjaga harta bendanya yang lain. Tidak itu yang dilontarkan oleh beliau, tetapi yang ditanyakan oleh beliau adalah bagaimana dengan nasib umatku, ummati, ummati, ummati. Umatnya yang dipikirkan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, kita selaku pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepantasnya kita menyampaikan ucapan salam dan salawat. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin, khutbah kita hari ini oleh MDI adalah keutamaan puasa 6 di bulan Syawal. Sebelumnya khatib mengajak kita semua yang hadir, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerbitkan cahaya nur dalam dada kita, agar kita tetap yakin dan percaya bahwa setelah kehidupan ini pasti ada kematian. Maka oleh sebab itu kita mesti meningkatkan amal soleh kita. Jemaah kaum muslimin, 1 bulan sudah kita melaksanakan ibadah puasa. Ada di antara saudara-saudara kita yang ikut berhari raya dengan kita, sementara dia tidak ikut berpuasa, atau ada ikut berpuasa tapi puasanya bolong, ada dilaksanakan di awal di ujung, atau ditimpal-timpali, atau hitungan ganjil atau genap, tapi mereka juga berhari raya dengan kita. Apakah mereka termasuk kategori orang yang akan disebut dengan Id, kembali fitri? Apakah dia kembali ke posisi yang fitrah? Orang yang berhari raya bisa saja berhari raya,
Tapi ketika dia berhari raya dengan orang yang berpuasa penuh sebulan penuh, tidak akan sama status yang diperolehnya. Dia hanya nimbrung, ikut bersama kita, bersama orang-orang yang berpuasa sebulan penuh. Tapi orang-orang yang berpuasa sebulan penuh, maka dia kembali Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Maka oleh sebab itu yang perlu kita pahami, ketika kita berpuasa, jangan lupa, jangan sampai di hari-hari terakhir kita berpuasa. Jika kita melaksanakan puasa 29 hari, pulkan dia 29 hari. Jika kita berpuasa 30 hari, pulkan 30 hari. Jangan di hari yang ke-29 atau yang hari ke-30. Lalu ada orang yang mengatakan, bulan Syawal sudah muncul di tengah hari, matahari sedang tergelincir, katanya bulan Syawal sudah muncul. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka kita harus berbuka. Ada pendapat yang demikian. Dan kaum muslimin tahun 60-an, 70-an di kampung-kampung kita, mana yang berasal dari kampung, itu berlaku. Dan kita sendiri pernah merasakan ketika orang tua mengatakan bulan Syawal sudah muncul. Padahal di hari yang ke-29 atau di hari yang ke-30 itu tetap hitungannya kita berpuasa penuh. Maka Allah menganjurkan kepada kita apa? Walitukmilu iddah, sempurnakan jumlah bilangannya, cukupkan dia, jangan ditinggalkan jumlahnya. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, cukupkan jumlah bilangannya, dan pada hari kemenangan itu agungkan asma Allah. Walitukabbirullah, maka ketika orang kembali dari perjuangan, dia berhak mengucapkan kalimat takbir karena sama-sama berjuang. Maka yang besar di saat kita menang itu tak ada yang lain kecuali Allah. Maka keluarlah dari mulut kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi bagi orang yang tidak berpuasa lalu dia melantunkan juga kalimat takbir, dia memang tidak kita larang, tapi dia ibaratkan menumpang dari sebuah bus, tapi bus itu muatannya 30. Karena dia mau ikut juga numpang, akhirnya dia berdiri saja agar dia ikut sampai ke tujuannya. Dia ikut numpang saja, tapi yang selamat itu yang 30 itu, karena tempat duduknya tidak disediakan. Orang yang berpuasa sebulan penuh dicukupkan bilangannya 29 atau 30, itulah yang akan meraih kemenangan. Kemudian setelah mengagungkan asma Allah dan kalimat takbir, baru kita bersyukur kepada Allah setelah mendapatkan hidayahnya. Ala ma hadak, kita diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah, maka kita mesti bersyukur di saat kemenangan sudah kita peroleh. Bukti kita menang apa? Di hari itu kita bergembira ria. Tidak ada lagi sanak saudara kita, baik fakir maupun miskin, anak yatim, sudah kita bebaskan dari kemelaratannya. Pada hari itu anak yatim kita kayakan. Begitu banyak kita memberikan belanja untuk anak yatim, sumbangan, infak dan sedekah. Kepada fakir miskin kita sudah kayakan mereka hari itu. Aughniya'uhum, kita kayakan mereka pada hari itu. Kita kayakan mereka. Tidak ada yang mengatakan lagi, tidak ada lagi pakaian baru kami, tidak ada lagi baju baru kami, kami tidak mendapatkan makanan pada hari raya itu. Jika ada lontaran kalimat itu yang keluar dari yatim piatu, doa apa? Anak-anak miskin, orang terlantar, kita dikategorikan oleh Allah, dan ini kita khawatirkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahaya rasanya bagi kita jika kita lengah dengan orang-orang yang mesti kita santuni, yang mesti kita berikan
sumbangan, kita berikan makan, tapi tidak kita berikan, maka kita termasuk kategori ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian kaum muslimin, Idul Fitri sudah kita lewati. Tentu saja kita di bulan Syawal ini sudah berniat dari awal. Ketika lepas dari Idul Fitri memasuki hari kedua, bagi bapak dan saudara-saudara kita yang mampu tidak ikut dengan glamornya hari raya, kunjung mengunjungi, bersilaturahmi, menahan lapar dan haus 6 hari berturut-turut, itulah puasa 6 yang lebih afdal, lebih utama. Lalu bagaimana kita melaksanakan puasa 6 secara bergantian di bulan Syawal? Tidak ada masalah dan dibolehkan, tapi yang lebih afdal itu berurut kita. Tapi kadangkala di saat kita melaksanakan puasa 6 hari berturut-turut, ada saja kendala kita silaturahmi dengan keluarga, ngumpul dengan karib kerabat, lalu hidangan tersedia, tak makan tak enak pula, ada pula ipar, uang semondo dan lain sebagainya. Banyak yang kita segan-segani. Kemudian hari berikutnya baru kita berpuasa. Kaum muslimin, apa fadilah, keutamaan puasa 6 di bulan Syawal ini? Nabi mengatakan, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawal karena kasiyamil dar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian berpuasa pada bulan Syawal 6 hari, atau berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin, para ulama mentamsilkan seperti ini. Kenapa disebut 1 tahun penuh? Karena di bulan puasa itu 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Maka puasa yang 30 hari itu dimisalkan kebaikannya 1 hari dikali 10. 1 hari kali 10, maka 30 hari kali 10 jumlahnya 300 hari. Itu kebaikan yang kita dapatkan selama di bulan Ramadan. Lalu 6 hari di bulan Syawal kali 10 itu jumlahnya 60 hari. 60 hari itu adalah 2 bulan. Maka totallah puasa kita 1 tahun, 12 bulan penuh. Begitu pendapat para ulama mentamsilkan bahwa hadis tadi menyebutkan barang siapa yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah berpuasa setahun penuh. Lalu sekarang timbul pertanyaan, bagaimana? Kami belum ada yang dapat untuk berpuasa sampai hari ini, Pak Ustaz. Mumpung hari ini masih tanggal 19, masih ada lebih kurang 10 atau 11 hari lagi. Kesempatan kita jangan kita sia-siakan. Karena puasa 6 hari itu menandakan bahwa kebaikan yang kita kerjakan selama Ramadan terus dia lestari kebaikannya setelah Ramadan. Jika kebaikan itu kita lestarikan, maka itu buktinya amal kita. Menurut para salaf mengatakan bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan terjelmahkan oleh kita di luar Ramadan selama 11 bulan ke depan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, apa yang mesti kita lakukan bagi kita yang belum berpuasa atau belum sanggup? Paling tidak kita melatih diri kita mengawali puasa Syawal ini. Tidak sanggup rasanya kita menyelesaikan sampai 6 hari, apalagi berturut-turut. Paling tidak 5 hari. Tak juga sanggup 4 hari, tak juga sanggup 3 hari, tak juga sanggup 2 hari, tak juga sanggup 1 hari. Jadi melatih memang sunat hukumnya, tetapi bagaimana kita menjadikan yang sunat itu wajib bagi diri kita sehingga menjadi amal soleh yang luar biasa buat kita. Mudah-mudahan dengan khutbah ini sama-sama menjadi cemeti buat kita, terutama kepada hadir khatib sendiri dan kepada kita semua. Jika kita punya waktu untuk berpuasa, apalagi puasa 6 hari ini,
karena masih ada waktu Syawal ini 10 atau 11 hari. Mari kita mulai. Bagi yang belum, bagi yang sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berwasiat dengan cara yang benar dan cara yang sabar. Mumpung waktu dan kesempatan diberikan Allah kepada kita di sisa umur kita, apalagi di usia kita yang puluhan tahun ke atas, tentu kalau hitungan angka jumlah kita untuk menikmati kehidupan di dunia akan mesti berkurang. Kalau seandainya kita mengikuti umur Nabi, umur Rasulullah SAW, umpamanya umur kita 60 tahun hari ini, berarti kita tinggal menikmati 3 tahun lagi. Jika umur kita 63 tahun tinggal 1 hari, berarti kita menikmati 1 hari lagi. Maka oleh sebab itu, umur memang tak bisa kita menentukan. Semuanya ketentuan Allah. Apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali kepada para muridnya, apa yang paling dekat dalam hidup kalian wahai murid-muridku? Kata murid-muridnya menjawab, yang paling dekat dalam hidup ini wahai guru, wahai tuan guru adalah ayah, ibu, saudara kandung dan karib kerabat. Jawaban murid-muridnya tidak ditampik oleh Imam Ghazali, tapi yang benar adalah yang paling dekat itu adalah kematian. Mati tak berjarak dengan kita, waktu Allah yang menentukan. Oleh sebab itu kaum muslimin, mumpung waktu masih kita nikmati, mari kita sama-sama meningkatkan amaliyah kita, amal soleh kita, karena amal soleh itu juga untuk kita nanti di akhir, apalagi di saat kita menikmati, mengikuti yaumil hisab dan yaumil mizan, yaumil perhitungan, yaumil pertimbangan amal soleh kita. Jika banyak amal soleh kita, maka selamatlah kita menuju surga. Tapi kalau amal soleh kita jauh di bawah, dosa kita yang paling banyak, maka tubuh kita ini dicuci oleh neraka terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan menikmati surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salama wan ni'ma wal baraka ala hadhihi al jam'ah. Allahumma ja'al jam'ana jam'ar marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi